Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragama lain, kami mengucapkan selamat pagi. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat ridhonya, kita pada hari ini masih diberikan kekuatan kesehatan, sehingga kita dapat bermujawaha, bertatap muka dalam materi kegiatan Wawasan Wiyata Mandala sebagai program masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anakku, perkenalkan dulu, nama saya Anang Widodo, guru mata pelajaran IPA. Di dalam proses masa pengenalan lingkungan sekolah ini, kami diberikan materi atau khusus memberikan materi tentang Wawasan Wiyata Mandala. Anak-anakku sekalian, dengan kondisi yang sekarang ini, maka sekolah punya langkah untuk melaksanakan kegiatan pengenalan dalam bentuk daring atau dalam jaringan, yaitu proses pembelajaran dengan menggunakan saluran internet. Tetapi anak-anakku sekalian, semuanya tidak mengurangi rasa atau proses pembelajaran itu sendiri. Ya, bagaimana? Sehat hari ini semuanya? Tepuk tangan dulu. Ya, Allahu Akbar. Ya, itu sebagai pengenalan pertama untuk terjalin silaturahim di antara kita bersama. Anak-anakku sekalian, Wawasan Wiyata Mandala merupakan materi yang wajib diberikan kepada seluruh peserta didik baru, khususnya tahun pembelajaran 2020-2021. Apa yang dikatakan Wawasan Wiyata Mandala? Nah, Wawasan Wiyata Mandala adalah 3 kata yang digandeng jadi satu: wawasan, wiyata, dan mandala. Wawasan adalah pandangan, tinjauan, cara pandang seseorang. Wiyata adalah pengajaran yang biasa diartikan dengan pendidikan. Mandala adalah lingkaran atau bundaran atau suatu lingkungan. Kalau diterjemahkan, Wawasan Wiyata Mandala adalah sikap atau cara pandang peserta didik terhadap lingkungan sekolahnya, yaitu lingkungan pendidikan, di mana dalam proses memandang suatu lembaga pendidikan harus ada tahapan-tahapan. Yang pertama adalah mengetahui, yang kedua adalah mengenal, dan yang ketiga adalah mencintai. Dikatakan mengetahui, yang diartikan di sini adalah lingkungan fisik sekolahan yang ada di sekolah yang dapat diketahui melalui panca indera, di mana kita nampak di situ ada perpustakaan, ada ruang guru, ada laboratorium, dan ada fisik-fisik yang lain. Nah, kalau kita berikan contoh adalah satu, bagaimanakah cara mengetahui tempat ruang kelas sebagai tempat pembelajaran. Yang kedua, mengetahui tempat ruang guru. Yang ketiga, mengetahui letak di manakah perpustakaan itu berada. Yang keempat, juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di sekolah. Itu mengetahuinya. Tetapi masih banyak fisik-fisik yang ada di sekolah ini. Yang kedua, yaitu mengenal. Setelah anak-anakku semuanya mengetahui di manakah letak fisik ini, bangunan ini,
maka harus mengenalnya. Dikatakan mengenal, yaitu mengetahui secara dekat, baik fisik maupun psikis. Kalau sudah mengenal, oh inilah tempatnya, oh inilah di dalamnya ada apanya, yaitu memahami seluk-beluknya yang ada di dalamnya. Misalnya, mengetahui letak perpustakaan. Setelah itu, peserta didik dan anak-anakku sekalian memasuki di dalamnya. Apa sajakah yang ada di dalam perpustakaan? Ya, setelah di sana membaca, oh di dalam perpustakaan ada buku ini, buku ini, buku IPA, buku matematika, buku IPS, dan seterusnya. Yang kedua, kira-kira bagaimana caranya untuk mengenal perpustakaan itu sendiri dengan cara bagaimana cara daftarnya, bagaimana cara menjadi anggotanya, dan bagaimanakah cara memanfaatkan koleksi buku yang ada di perpustakaan. Juga sampai fungsinya perpustakaan itu sendiri. Mengerti anak-anakku sekalian? Ayo, setelah mengenal, barulah kita harus wajib mencintainya. Ngerti maksud menyintai anak-anakku? Nah, sesuatu kegiatan yang dilakukan dengan perasaan. Seperti anak-anakku sekalian punya adik, sampean mencintai adiknya dengan sepenuh hati. Contoh yang kedua, anak-anakku sekalian mencintai ibu dan bapak, sehingga anak-anakku sekalian patuh kepada ibu dan bapak. Saya buat contoh, semua lingkungan yang ada di sekolah wajib dicintai dengan cara dimanfaatkan, kemudian dikunjungi, kemudian dirawat, dengan cara selalu menjaga kebersihannya. Itulah anak-anakku yang perlu kita cintai. Nah, bukan sekedar itu, secara bersama-sama selalu diadakan bersih dengan kerja bakti, dengan mengecat, membuat taman di depan kelas. Ingat, yang harus diketahui tidak hanya perpustakaan, tetapi seluruh lingkungan sekolah, mulai dari halaman, di depan atau pintu gerbang, sampai di belakang kelas atau belakang sekolah, yaitu pagar, itu wajib dicintai, yaitu tidak harus dicoret-coret, tetapi harus selalu dibersihkan. Itu anak-anakku 3 kata yang mengawali kegiatan rasa cinta sekolah, yaitu dengan tercantum di dalam proses wawasan Wiyata Mandala. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, bagaimanakah peran serta peserta didik, yaitu seperti sampean ini, dalam wawasan Wiyata Mandala? Peserta didik seperti sampean dalam mengaplikasikan peran serta peserta didik tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pengetahuan. Artinya A tambah B sama dengan C, seperti itu. Tetapi perlu ada suatu pemikiran di mana wawasan Wiyata Mandala juga diwujudkan dalam perilaku sehari-hari di sekolah. Ya, coba berikut ini saya akan menyampaikan bagaimana sih
turut peran serta peserta didik yang telah memiliki rasa wawasan wiyata mandala. Contohnya satu, terhadap sekolah. Sekolah ini merupakan bangunan fisik yang nampak oleh mata kita. Bagaimana caranya? Harus dirawat. Cara merawatnya bagaimana? Yaitu menjaga kebersihannya. Yang kedua, tidak merusak. Yang ketiga, selalu tertib dengan apa yang tertulis tentang perawatan sekolah. Contohnya, tidak menulis-nulis kata-kata yang kotor di pagar, di dalam kelas, baik di tembok atau di bangku. Kemudian yang kedua, terhadap ibu kepala sekolah atau bapak ibu guru, yaitu selalu hormat, patuh, taat terhadap tugas yang diberikannya, karena itu semuanya bagian daripada ilmu. Bertegur sapa dengan bapak ibu guru, karena bapak ibu guru adalah pengganti orang tua sampean semuanya yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, terhadap sesama teman. Saling menjaga, saling membantu jika ada kesulitan. Saling mengingatkan jika salah satu teman itu melakukan kesalahan. Caranya, Dek, jangan seperti itu nggak bagus, melanggar tata tertib. Karena apa? Kadang-kadang teman sampean itu lalai. Maka tugas sampean adalah untuk selalu mengingatkannya. Kemudian, tidak harus mengajak temannya yang temannya itu biasanya berbuat tidak baik, mengajak temannya untuk membuli kepada teman-teman yang lain yang dirasa lemah. Itu salah. Ya. Kemudian apalagi tidak ditindaklanjuti dengan menyakiti hati temannya, akhirnya temannya tidak mau sekolah. Ini salah besar, karena di sekolah kita diajarkan saling, suka duka kita lakukan bersama. Kemudian yang keempat, terhadap kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah ini identik dengan kegiatan untuk memberikan bekal minat dan bakat siswa, yang identik dengan kegiatan ekstrakurikuler. Anak-anakku sekalian, kegiatan yang ada di sekolah kita ada 9 yang identik disebut dengan kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama, ekstrakurikuler bola voli. Yang kedua, ekstrakurikuler musik. Yang ketiga, ekstrakurikuler Al-Banjari. Yang keempat, ekstrakurikuler tari. Yang kelima, ekstrakurikuler paskibra. Yang keenam, ekstrakurikuler karate. Yang ketujuh, ekstrakurikuler PMR. Yang kedelapan, ekstrakurikuler pramuka. Pramuka sebagai ekstrakurikuler yang wajib. Yang kesembilan adalah sepak bola. Bagaimana anak-anakku sekalian, sekolah sudah memfasilitasi kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler
Mari sampean nanti tinggal memilih mana yang merupakan bakat dari sampean, supaya nanti akan menjadikan jiwa-jiwa yang berprestasi untuk sampean sendiri, untuk di rumah, dan untuk sekolah. Dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tadi, wajiblah harus sampean lakukan dengan sepenuh hati. Bagaimana langkah-langkahnya? 1. Mengikuti kegiatan dengan sepenuh hati. Yang kedua, menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan kegiatan yang diikutinya. Yang ketiga, selalu bersikap ramah selama kegiatan di sekolah. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan peruntukannya. Kenapa? Kalau tidak disampaikan dengan baik, akan terjadi salah komunikasi. Akan terjadilah perpecahan di dalam antara Anda individu satu dengan yang lain atau di dalam kelompok. Ayo, kita junjung tinggi bahasa Indonesia yang baik. Dan yang kelima, selalu berkata jujur kepada temannya, kepada orang tua, kepada bapak ibu guru, dan bersikap sabar bila ada ujian yang menerpa kita, serta memupuk rasa persaudaraan. Anak-anakku sekalian, itulah tadi pembahasan tentang apa yang dikatakan dengan wawasan wiyata mandangan. Paham anak-anakku sekalian? Kalau kurang paham bisa ditanyakan lebih jelas kepada saya atau kepada panitia untuk segera atau akan kita tindak lanjuti. Sebagai salam damai dari kita akhiri kegiatan ini dengan kata ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kegiatan materi pembelajaran tentang adiwiyata sudah kita bahas. Mari tugas selanjutnya adalah untuk anak-anakku sekalian, yaitu membuat komentar atau penjelasan bagaimana cara mencintai sekolah kita SMP Negeri 2 Pakis, Malang. Langkahnya adalah anak-anakku sekalian menyediakan kertas folio bergaris, kemudian ditulis nama, kemudian kelas dan nomor absen, kemudian ditulis kata-kata komentar, bisa diuraikan menurut sikap atau cara kerja sampean, yaitu minimal separuh halaman. Kemudian disimpan dulu, nanti dikumpulkan di ketua kelas masing-masing. Pada waktu ada berita masuk, kemudian dikumpulkan. Itu anak-anakku sebagai tugas terakhir sampean, sebagai bukti kecintaan sampean terhadap sekolah. Perlu divisualisasikan dalam bentuk tulisan, yaitu dengan menulis hati dan perasaan sampean terhadap sekolah ini dan cara prakteknya di lapangan. Saya tunggu. Salam damai dari keluarga besar SMP Negeri Pakis Malang. Salam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.